Masyarakat di kawasan Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, mendadak digemparkan oleh peristiwa kejahatan yang sangat luar biasa keji dan memilukan. Suasana duka mendalam serta keprihatinan yang meluas menyelimuti pemukiman warga di Desa Angkanyar dan sekitarnya, setelah ditemukannya jasad seorang ibu rumah tangga beserta anak balitanya pada Jumat malam, 7 Agustus 2026. Kedua korban yang malang tersebut teridentifikasi bernama Asniwati yang berusia 39 tahun, serta putri kecilnya yang berinisial DN, seorang balita yang baru menginjak usia 4 tahun. Ibu dan anak tersebut diduga kuat menjadi korban dari aksi perampokan berdarah yang disertai dengan tindakan pembunuhan secara sangat berencana dan tak berperi kemanusiaan oleh para pelaku yang hingga kini masih buron. Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun dari pihak pemerintah Desa Angkanyar, penemuan kedua jenazah berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan menyayat hati siapapun yang melihatnya. Tangan dan kaki kedua korban ditemukan dalam posisi terikat sangat erat menggunakan tali karet bekas ban dalam kendaraan. Tak hanya pada bagian ekstremitas, ikatan tali karet tebal tersebut juga ditemukan melilit ketat di bagian leher korban hingga menimbulkan luka fisik yang amat parah di sekujur tubuh mereka. Pihak aparat desa setempat secara terbuka menilai bahwasanya aksi kejahatan yang menimpa mendiang Asniwati beserta putri kecilnya ini merupakan rentetan peristiwa kriminal paling sadis yang pernah terjadi sepanjang sejarah di wilayah Desa Angkanyar. Kendati demikian, pihak pemerintah desa memilih untuk menahan diri dan tidak berspekulasi lebih jauh mengenai detail kronologi maupun motif pasti di balik aksi pembunuhan berdarah ini, serta menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penegakan hukum kepada jajaran kepolisian. Dari kacamata kepolisian, Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Kuswianto, membeberkan bahwasanya pengungkapan kasus memilukan ini berawal dari adanya laporan kecemasan warga mengenai anggota keluarga yang hilang secara misterius dari pondok tempat mereka beraktivitas. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak keluarga bersama warga dari 2 desa terdekat langsung berinisiatif membentuk tim pencari secara berkelompok untuk menyisir kawasan hutan yang pekat hingga akhirnya menemukan keberadaan kedua korban dalam kondisi sudah tak bernyawa. Fakta dan urutan penemuan jasad di tempat kejadian perkara di tengah rimbunnya area hutan terbukti sangat memilukan. Korban balita berinisial DN yang baru berusia 4 tahun menjadi jasad pertama yang ditemukan oleh warga di dalam area perhutanan dengan kondisi tubuh terikat erat. Tak jauh dari lokasi penemuan sang anak, yakni hanya berjarak sekitar 20 meter, warga dan tim pencari kembali menemukan jasad sang ibu, Asniwati, yang juga membujur kaku dengan kondisi ikatan karet yang tak kalah memprihatinkan. Dugaan bahwasanya peristiwa tragis ini merupakan murni aksi perampokan brutal berujung pembunuhan semakin menguat usai tim penyidik mengumpulkan fakta-fakta krusial di lapangan. Sebelum dilaporkan hilang dan ditemukan tewas mengenaskan di dalam hutan, korban Asniwati diketahui sedang membawa perhiasan berharga serta uang tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk suatu keperluan. Berdasarkan hasil pendalaman awal pihak kepolisian, korban saat itu diketahui membawa uang tunai senilai 135 juta rupiah serta perhiasan emas murni seberat 30 gram. Namun, pada saat jasad kedua korban ditemukan oleh warga di lokasi kejadian, seluruh uang tunai ratusan juta rupiah beserta perhiasan emas puluhan gram milik korban telah raib tanpa sisa, yang mengindikasikan kuat adanya tindakan perampokan dengan kekerasan yang berujung fatal. Menanggapi insiden berdarah yang mengguncang ketenangan warga tersebut, Kapolsek Kuala Behe, Ibtu Handoko Warih, membenarkan bahwasanya jajaran kepolisian saat ini tengah mengintensifkan pendalaman serta penyisiran maraton untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Penanganan perkara secara menyeluruh beserta upaya perburuan terhadap para pelaku kini secara resmi diambil alih oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Landak. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut serta penegakan hukum bagi para korban, kedua jenazah Asniwati dan balitanya saat ini telah dievakuasi dan disemayamkan di RSUD Landak untuk menjalani proses autopsi mendalam oleh tim medis forensik.
Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk bekerja ekstra keras guna mengumpulkan seluruh bukti material di lapangan demi segera mengungkap identitas serta menangkap para pelaku keji yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ibu dan anak tersebut.